Ada konsumen aku yang tiba-tiba bilang dan telepon kalau mobilnya nggak bisa di starter. Nah, padahal indikator akinya itu warnanya hijau, Mas Bro. Nah, ini. Jadi kronologinya itu pagi-pagi telepon aku. Kemudian, Mas, mobilku kok nggak bisa di starter ya? Kebetulan mobilnya expander gitu. Lalu bilang kalau indikatornya padahal masih hijau gitu. Akhirnya karena konsumen aku itu di wilayah toko, akhirnya aku samperin deh ke rumahnya gitu. Nah, kemudian saya cek, Pak, untuk umur aki ini kan sudah lama. Kalau saya lihat dari kode produksinya itu sejak tahun 2000 berapa ini? 19. Nah, ketika saya sudah bilang seperti itu, konsumen aku bilang, iya memang dulunya beli 2019. Nah, terus yang kedua, Pak, untuk kondisi selnya itu sudah ada yang retak atau berantakan gitu. Mas, ada senter nggak, Mas? Senternya, Mas, coba. Nah, akhirnya konsumen aku saya kasih tahu kalau selnya sudah ada yang retak, Pak, ini, Pak. Nah, kalau kalian teliti kalian pasti tahu. Nah, itu yang warna hitam naik ke atas. Nah, gitu. Kemudian konsumen aku juga sempat ngeyel, tapi kok indikatornya ini masih hijau ya, Mas? Padahal ini tandanya kalau hijau itu bagus. Nah, kemudian aku jelasin ke konsumen, Pak, kalau ini itu namanya hydrometer. Hydrometer itu alat untuk mengukur berat jenis kadar asam air aki. Ya, intinya kalau air akinya bagus, dia pasti warnanya hijau gitu. Kalau air akinya jelek, ini tandanya pasti warna merah gitu. Nah, kalau indikator aki hijau ini tidak menentukan kalau akinya itu kondisinya bagus, Mas Bro. Ini adalah alat ukur air akinya saja. Kalau air akinya bagus tapi selnya sudah seperti ini atau berantakan atau rusak atau putus, sama saja tidak ada hasilnya gitu. Nah, konsumen aku setelah saya kasih tahu seperti itu, akhirnya, oh berarti akinya ini ya, Pak, yang rusak. Iya, saya jawab gitu. Karena memang kita nggak bisa patokan dengan indikator ini. Ini itu hanya untuk melihat kondisi air akinya saja, Pak. Kalau akinya bagus ya warnanya hijau. Tapi kalau selnya bermasalah kita nggak tahu. Kita ngeceknya di sini. Nah, biasanya kalau sel rusak itu dari faktor usia pakai yang pertama. Kemudian yang kedua dari faktor kelistrikan mobil atau kendaraan yang sangat berlebihan atau overcharge gitu. Itu juga bisa memperpendek usia pakai aki gitu, Mas Bro. Kemudian yang ketiga dari faktor pengisian yang kurang stabil atau tidak maksimal, bahkan tidak mengisi. Nah, kalau pengisian tidak mengisi itu juga bisa memperpendek usia aki gitu, Mas Bro. Nah, kalau konsumen aku ini kasusnya dari faktor pemakaian usia pakai gitu. Karena memang mobilnya itu mobilitasnya antara Surabaya Jombang itu hampir setiap hari PP. Jadi seperti itu. Nah, gitu, Mas Bro. Karena usia pakainya sejak tahun 2019 dan saya memberikan informasi kebanyakan aki itu rata-rata 2 hingga 3 tahun, Pak. Gitu, ada yang 4 tahun, ada yang lebih. Nah, kalau sudah pakai seperti itu, kesehatan baterai atau kesehatan aki juga ikut menurun. Selnya juga ikut menurun kesehatannya. Jadi seperti itu. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya tetap ganti dengan aki yang rekondisi yang masih normal atau dengan kondisi aki yang baru. Kebetulan konsumen aku beli aki baru kemarin, Mas Bro. Nah, jadi seperti itu. Dengan merek sama, merek gas hybrid. Nah, kalau semisal dicas gimana, Mas? Kalau dicas sama saja, Mas Bro, tidak ada hasilnya. Karena sebelumnya mobilnya itu karena mobilitasnya tinggi, harusnya ketika dipakai aki ini mendapatkan suplai dari mobil ketika mobil itu sedang berjalan. Tapi realitanya tidak. Realitanya akinya tetap tekor, tidak bisa menyimpan energi listrik dalam jangka waktu beberapa hari, tidak bisa. Jadi setelah dipakai kemarin itu paginya langsung tekor, drop gitu. Nah, jadi seperti itu, Mas Bro ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan indikator aki ini untuk ngecek kondisi air akinya saja. Namanya alat hydrometer. Sekian, sampai jumpa.